saya Rizka Khair. Nama saya Silalia Rahayu. Nama saya Dion Opal. Nama saya Wayan Abdul Aziz. Kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kalingga. Kamu tahu gak sih gimana sejarah berdirinya Kerajaan Kalingga itu? Nama sebuah kerajaan di India Selatan yang didirikan oleh beberapa kelompok orang lain dari India yang berasal dari Orissa. Mereka melarikan diri karena daerah Orissa dihancurkan oleh Maharaja Asoka. Jadi kerajaan ini didirikan pada abad ke-6 dan dibubarkan pada abad ke-7. Sumber sejarah ada dua. Yang pertama adalah berita dari Cina pada tahun 647 Masehi ketika Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima. Ia dikenal sebagai ratu yang tegas, jujur, dan bijaksana. Sumber yang kedua adalah prasasti batu yang ditemukan di luar gunung Merbabu dengan berupa lawa dan bahasa Sanskerta. Kalau lokasi Kerajaan Kalingga itu ada di mana ya? Letak Kerajaan Kalingga terletak di wilayah Jawa Tengah, Indonesia secara geografis. Wilayah ini terletak di dataran rendah di sebelah barat pegunungan Merbabu dan Merapi. Jadi wilayah Kerajaan Kalingga meliputi daerah Keduk, Bagelan, Purworejo, Magelang, dan sekitarnya. Kan kalau kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja ya. Raja-raja yang pernah memimpin Kalingga itu siapa aja? Jadi raja-raja di Kerajaan Kalingga itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada Prabu Wasumurti. Nah, Prabu Wasumurti itu memimpin Kerajaan Kalingga pada tahun 594 sampai 605 Masehi. Habis itu ada Prabu Wasudeni itu pada tahun 605 sampai 632 Masehi. Setelah itu ada Prabu Wasuweda pada tahun 632 sampai 652 Masehi. Ada Prabu Wasukawi pada tahun 652 Masehi. Terus ada Prabu Kiratasingha pada tahun 632 sampai 648 Masehi. Ada Prabu Kartikaya Singha pada tahun 648 sampai tahun 674. Dan yang terakhir itu Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Kalau kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga itu bertumpu pada sektor perdagangan dan juga pertanian. Karena letaknya dengan pesisir utara Jawa Tengah, membuat Kerajaan Kalingga ini tuh mudah diakses oleh pedagang luar negeri. Daerah Kalingga ini merupakan penghasil kulit penyu, emas, perak, cilabadak, dan daging gajah untuk dijual. Kalau kehidupan sosial budaya Kerajaan Kalingga ini kayak gimana sih? Penduduk Kalingga hidup dengan teratur, ketertiban, dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjelaskan hukum dan pemerintah. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dan anggota keberatannya sendiri. Berita mengenai ketegasan hukum Ratu Sima pernah didengar oleh Raja Tak adalah Sultan Cina untuk kaum Muslim, Arab, dan Persia. Raja Tak lalu menguji kebenaran kabur tersebut. Ratu Sima tegas dalam menjalankan hukum, tidak pandang keluarga dekat kerajaan yang bersalah pasti dihukum sesuai hukumnya yang berlaku. Dia memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan satu kantong emas di jalan wilayah kerajaan Ratu Sima. Selama 3 tahun kantong itu diberikan terletak di jalan dan tidak seseorang pun berani menyentuh. Setiap orang melewati kantong emas itu berusaha menyingkir. Pada suatu hari putra mahkota tidak sengaja menginjak kantong itu sehingga isinya berhamburan. Kejadian ini membuat Ratu Sima marah, memerintahkan hukumnya mati untuk putra mahkota. Akan tetapi para materi berusaha memohon pengumuman untuk putra mahkota. Ratu Sima
pemohonan itu memerintahkan agar jari kita putra mahkota menyentuh kantong emas dipotong. Peristiwa adalah bukti ketegasan Ratu Sima dalam menegakkan hukum. Nah kan kalau kerajaan itu biasanya mempunyai masa kejayaan. Kalau masa kejayaan kerajaan Kalingga itu ya. Jadi masa kerajaan Kalingga itu berlangsung pada abad ke-7 hingga 8 Masehi. Nah, pada masa itu kerajaan Kalingga merupakan salah satu kejayaan terkuat di Jawa Tengah. Kerajaan itu dikenal sebagai pusat pertanian dan perdagangan yang berkembang pesat. Kerajaan Kalingga juga dikenal sebagai kerajaan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan lain. Puncak kejayaan kerajaan Kalingga pada masa pemerintahan Ratu Sima yang berkuasa antara tahun 674 sampai 695 Masehi. Ratu Sima memerintah dengan sangat keras, tegas, namun juga adil sehingga rakyat dapat hidup dengan tertib dan aman. Nah, salah satu bukti dari kejayaan kerajaan Kalingga adalah berdirinya Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Candi Borobudur sekaligus sebagai bukti adanya agama Buddha di kerajaan Kalingga, serta kemajuan arsitektur dan teknologi pada zamannya. Kerajaan Kalingga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran agama Buddha. Nah, kalau untuk minyak kerajaan Kalingga itu terjadi saat mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sebab terjadinya penyerangan tersebut, jalur perniagaan berebut dan rakyat Kalingga harus pindah ke pedalaman Pulau Jawa. Kalau peninggalan kerajaan Kalingga itu ada apa aja sih? Nah, untuk peninggalan ada banyak, tapi saya cuma mengambil 2 peninggalan, yaitu yang pertama Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas atau Prasasti Dakawu ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan bentuk aksaranya, Prasasti Tukmas diperkirakan berasal dari abad ke-6 saat kerajaan Kalingga berdiri. Meski kondisinya tidak utuh, sebagian pesan yang terpahat pada prasasti ini masih dapat dibaca. Prasasti Tukmas menceritakan adanya mata air yang jernih seperti sungai Gangga di India. Yang kedua adalah Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditulis menggunakan huruf Pallawa serta bahasa Melayu kuno. Pembuatan prasasti ini diperkirakan pada abad ke-7. Dalam prasasti ini disebutkan seorang tokoh bernama Dapunta Sailendra Cikal bakal raja keturunan Wangsa Syailendra yang kemudian menjadi penguasa kerajaan Mataram kuno. Nah, jadi segitu sejarah kerajaan Kalingga yang telah kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.